Bayangkan sebuah lentera kecil menyala di tengah gelap malam yang panjang. Cahayanya tidak besar, tidak menyilaukan, namun cukup untuk menunjukkan arah. Begitulah sejarah Islam. Ia bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan cahaya yang seharusnya menuntun langkah hari ini. Namun ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Jika sejarah itu cahaya, mengapa banyak tempat sucinya kini redup, bahkan hilang dari ingatan? Video ini bukan tentang kemarahan, bukan pula tentang menyalahkan siapapun. Ini adalah perjalanan sunyi, menyusuri tempat-tempat yang dulu mulia, namun kini berubah, diratakan, atau hanya hidup sebagai nama dalam buku. Karena ada tempat yang runtuh oleh waktu, ada yang hancur oleh perang, dan ada pula yang hilang karena manusia berhenti peduli. Tarik napas pelan. Kita mulai perjalanan ini. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk mengingat. Makkah, sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Jutaan manusia datang dari seluruh penjuru dunia, mengenakan pakaian yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, menghadap ke satu titik yang sama. Ka'bah. Disinilah Islam berdenyut. Disinilah doa-doa terpanjang dipanjatkan. Dan disinilah sejarah besar itu pernah tumbuh dengan sangat sederhana. Dulu, Masjidil Haram tidak seperti hari ini. Tidak ada bangunan tinggi mengelilinginya. Tidak ada lampu megah atau lantai marmer berkilau. Yang ada hanyalah pasir, batu, dan manusia-manusia yang hatinya penuh keimanan. Di sekitar Ka'bah berdiri rumah-rumah para sahabat, tempat Nabi berjalan, tempat wahyu dibacakan dengan suara bergetar, tempat air mata pertama umat Islam jatuh. Namun waktu berjalan, zaman berubah, umat bertambah. Masjidil Haram pun diperluas, dan itu adalah kebutuhan. Tapi di balik perluasan itu, banyak jejak yang tak ikut diselamatkan. Rumah sahabat, tempat bersejarah, lokasi-lokasi yang dulu menjadi saksi lahirnya Islam, satu persatu hilang. Bukan karena dibenci, bukan pula karena dianggap tidak suci, melainkan karena dianggap tidak lagi penting. Dan disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah sebuah tempat menjadi penting karena bangunannya megah? Ataukah karena makna yang pernah hidup di sana? Tak jauh dari Ka'bah, pernah berdiri sebuah gunung yang sangat dikenal oleh generasi awal Islam. Namanya Abu Qubais. Dalam banyak riwayat, gunung ini disebut sebagai salah satu gunung paling awal di muka bumi. Dari sanalah Ka'bah pertama kali terlihat. Ia bukan sekadar batu. Ia adalah saksi. Saksi doa Nabi. Saksi peristiwa-peristiwa besar. Saksi awal mula peradaban Tauhid. Dulu, orang-orang Makkah mengenalnya. Para peziarah tahu namanya. Para ulama menyebut kisahnya. Namun hari ini, banyak jamaah datang ke Makkah, melaksanakan umrah dan haji, lalu pulang tanpa pernah tahu bahwa di dekat mereka ada gunung yang menyimpan sejarah luar biasa. Abu Qubais tidak runtuh. Ia tidak hancur. Ia masih ada. Yang hilang adalah kesadaran kita untuk menoleh ke sejarah. Karena ketika manusia sibuk mengejar ritual, namun lupa pada makna, sejarah pun berubah menjadi bayangan. Jika Makkah adalah kota yang berdenyut tanpa henti, maka Madinah adalah kota yang menenangkan hati. Udara Madinah terasa berbeda. Langkah terasa lebih pelan. Hati terasa lebih lembut. Disinilah Rasulullah beristirahat. Disinilah Islam tumbuh sebagai masyarakat. Dan disinilah pula banyak manusia terbaik dimakamkan. Salah satunya di sebuah tempat bernama Baqi. Pemakaman Baqi bukan pemakaman biasa. Ia adalah tempat peristirahatan istri-istri Rasulullah, anak-anak beliau, para sahabat yang setia hingga akhir hayat. Dulu, setiap makam memiliki tanda, nama, cerita, jejak. Orang datang bukan untuk mengagungkan, tapi untuk mengingat. Mengingat bahwa mereka pernah hidup, pernah berjuang, pernah menangis dan tersenyum demi Islam. Hari ini, Baqi terlihat sunyi. Tanahnya rata, tanpa nama, tanpa penanda. Banyak yang berkata, ini agar manusia tidak berlebihan.
Dan itu benar. Namun, ada dampak lain yang jarang dibicarakan. Generasi hari ini berjalan di Baqi, tanpa tahu siapa yang berbaring di bawah tanah itu. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena tidak pernah dikenalkan. Sejarah tidak dihapus dengan palu. Kadang, ia dihapus dengan keheningan. Makkah dan Madinah masih berdiri. Masjidnya masih penuh. Doanya masih mengalir. Namun pertanyaannya bukan, apakah bangunan itu masih ada? Melainkan, apakah maknanya masih hidup di hati kita? Karena ketika tempat suci hanya menjadi latar foto, ketika sejarah hanya menjadi catatan singkat, maka perlahan cahaya itu meredup. Dan inilah awal dari hilangnya peradaban. Bukan saat masjid diruntuhkan, tapi saat umat berhenti memaknai. Jika pada bagian sebelumnya kita menyusuri tempat-tempat suci yang masih berdiri, namun maknanya mulai memudar, kini kita melangkah lebih jauh ke sebuah wilayah yang pernah membuat dunia belajar pada Islam. Bukan dengan pedang, bukan dengan paksaan, tapi dengan ilmu, akhlak, dan cahaya peradaban. Wilayah itu bernama Andalusia. Di sanalah Islam pernah berada di puncak kejayaan intelektualnya. Dan di sanalah pula kita akan belajar satu pelajaran paling pahit dalam sejarah umat. Cordoba bukan kota kecil. Ia bukan pula kota pinggiran sejarah. Pada masanya, Cordoba adalah ibu kota peradaban dunia. Saat kota-kota besar Eropa masih bergelap gulita, Cordoba telah memiliki lampu jalan. Saat banyak wilayah masih bergulat dengan buta huruf, Cordoba memiliki perpustakaan raksasa, ratusan ribu manuskrip, ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan semua itu tumbuh di bawah naungan Islam. Di pusat kota itu berdiri sebuah masjid agung, masjid yang bukan hanya tempat sujud, tetapi juga pusat ilmu dan pertemuan akal sehat. Hari ini, dunia mengenalnya sebagai Masjid Cordoba. Namun dulu, ia dikenal sebagai jantung kehidupan umat. Di masjid itu, seorang Muslim bisa duduk berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani. Bukan untuk bertengkar, melainkan untuk belajar. Inilah wajah Islam yang sering hilang dari buku sejarah modern. Islam yang menerangi, bukan menakutkan. Islam yang membangun, bukan meruntuhkan. Bayangkan sejenak. Suara azan berkumandang di pagi hari Cordoba, menggema di antara tiang-tiang masjid yang berlapis lengkungan indah. Para penuntut ilmu datang, bukan hanya dari Andalusia, tetapi dari Eropa, Afrika, hingga Timur Tengah. Mereka datang untuk satu hal, belajar dari Islam. Disinilah dunia mengenal konsep rumah sakit. Disinilah ilmu bedah berkembang. Disinilah angka dan logika diperhalus. Islam tidak hanya berdiri sebagai agama ibadah, tetapi sebagai peradaban hidup. Namun seperti cahaya matahari, kejayaan pun memiliki waktu terbenamnya. Dan Andalusia mulai retak dari dalam. Inilah bagian sejarah yang sering membuat dada terasa sesak. Andalusia tidak runtuh karena Islam lemah. Ia runtuh karena umatnya terpecah. Kekuasaan terbelah. Pemimpin saling menjatuhkan. Ambisi mengalahkan amanah. Muslim melawan Muslim, kota melawan kota, saudara melawan saudara. Dan ketika umat sibuk bertengkar, musuh tidak perlu banyak usaha. Mereka hanya menunggu, lalu masuk melalui celah yang dibiarkan terbuka. Sejarah mengajarkan satu hal pahit. Peradaban besar jarang dihancurkan dari luar. Ia biasanya roboh dari dalam. Waktu berlalu. Satu persatu wilayah Andalusia jatuh. Masjid Cordoba, yang dulu penuh sujud dan ilmu, berubah fungsi. Hari ini, ia berdiri sebagai katedral. Indah, terawat, dikagumi wisatawan. Namun ada satu hal yang hilang. Adzan. Tidak lagi terdengar kalimat Allahu Akbar menggema di sana. Bangunannya tetap megah. Arsitekturnya masih memesona. Namun ruhnya telah berpindah. Dan disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena Cordoba tidak benar-benar hilang. Yang hilang adalah kehadiran umat yang menjaganya. Andalusia bukan dongeng. Ia fakta sejarah. Ia membuktikan bahwa Islam bukan agama yang anti ilmu,
bukan pula musuh kemajuan. Justru sebaliknya, Islam pernah menjadi fondasi kebangkitan dunia. Namun sejarah juga mencatat, ketika umat Islam melupakan nilai persatuan, keadilan, dan amanah, maka masjid bisa berubah fungsi, kota bisa berganti tangan, dan peradaban bisa tinggal cerita. Pertanyaannya sekarang bukan, mengapa Andalusia jatuh? Tetapi, apakah kita sedang mengulang kesalahan yang sama? Jika Cordoba adalah cahaya di barat, maka di timur ada sebuah kota yang menjadi otak dunia. Namanya Baghdad. Sebuah kota yang namanya dulu diucapkan dengan rasa hormat oleh ilmuwan lintas agama. Sebuah kota yang membuat manusia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan iman bisa berjalan beriringan. Baghdad bukan hanya ibu kota. Ia adalah simbol. Simbol bahwa Islam tidak lahir untuk membodohkan manusia, melainkan untuk mencerahkan akalnya. Pada masanya, Baghdad adalah kota paling maju di dunia. Di saat banyak wilayah masih berkutat dengan konflik dan ketidaktahuan, Baghdad membangun sistem pendidikan, rumah sakit, dan pusat penelitian. Di kota ini, ilmu bukan milik segelintir orang. Ia dibuka, diterjemahkan, dipelajari. Karya-karya Yunani, Persia, India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan untuk disembah, tetapi untuk dikritisi dan dikembangkan. Islam saat itu tidak takut pada ilmu. Islam memeluknya, dan di jantung kota Baghdad berdirilah sebuah tempat legendaris. Tempat yang kelak akan dikenang sebagai simbol puncak peradaban Islam. Namanya Baitul Hikmah, bukan istana. Bukan masjid megah, melainkan rumah ilmu. Disinilah para ilmuwan berkumpul. Bukan hanya Muslim, tetapi juga Yahudi dan Nasrani. Mereka berdiskusi, menulis, menghitung, meneliti, matematika berkembang, kedokteran disempurnakan, astronomi diperhalus. Disinilah ilmu menjadi ibadah, dan ibadah melahirkan ilmu. Bayangkan sebuah ruangan penuh manuskrip, rak-rak tinggi, lembaran kertas yang ditulis dengan tangan. Setiap halaman adalah hasil berpikir. Setiap tinta adalah pengorbanan waktu dan jiwa. Baitul Hikmah bukan sekadar gedung. Ia adalah jiwa peradaban Islam. Namun sejarah tidak selalu berjalan lurus. Tahun-tahun berlalu. Kekuasaan melemah. Pertahanan rapuh. Dan dari timur datanglah badai bernama Mongol. Mereka bukan datang untuk berdiskusi. Bukan pula untuk belajar. Mereka datang untuk menghancurkan. Baghdad jatuh. Dan di hari-hari tergelap itu terjadi sebuah tragedi yang hingga kini membuat dada terasa sesak. Buku-buku dari Baitul Hikmah dibuang ke Sungai Tigris. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu manuskrip. Air sungai berubah warna. Bukan oleh darah, tetapi oleh tinta ilmu. Hitam. Seolah sejarah sedang menangis. Ilmu yang dikumpulkan selama ratusan tahun lenyap dalam hitungan hari, dan dunia kehilangan salah satu pusat kecerdasannya. Baghdad mengajarkan satu pelajaran yang sangat mahal, bahwa peradaban tidak hanya runtuh karena serangan fisik, tetapi karena kehilangan penjaga nilai. Ilmu yang tidak dijaga akan mudah dimusnahkan. Buku yang tidak dibaca akan mudah dibuang, dan umat yang tidak menghargai akal akan kehilangan masa depan. Hari ini, kita mungkin tidak melihat buku dilempar ke sungai. Namun mari jujur bertanya, berapa banyak ilmu yang kita biarkan tenggelam karena kita lebih memilih hiburan? Baghdad bukan sekadar nama kota. Ia adalah cermin. Cermin tentang bagaimana Islam pernah memimpin dunia dengan ilmu. Dan cermin tentang bagaimana semua itu bisa hilang. Bukan karena Islam salah. Bukan karena ilmu berbahaya. Tetapi karena umat berhenti menjaganya. Jika ilmu ditinggalkan, maka kebodohan akan naik tahta. Dan ketika kebodohan berkuasa, kehancuran hanyalah soal waktu. Tidak semua tempat bersejarah memiliki bangunan megah. Sebagian hanya meninggalkan jejak samar, tanpa prasasti, tanpa penanda. Ia tidak runtuh oleh perang besar, tidak pula dihancurkan oleh pasukan. Ia hilang, karena tidak lagi diceritakan. Dan dari semua bentuk kehilangan, yang paling berbahaya adalah hilangnya ingatan.
Dunia mengenal Petra sebagai kota batu di Yordania. Ia dikenal karena arsitekturnya. Tebing-tebing merah yang dipahat, lorong sempit yang dramatis. Namun sedikit yang tahu bahwa wilayah ini pernah dilalui oleh perjalanan dakwah Nabi. Petra bukan pusat kekuasaan Islam, bukan pula ibu kota peradaban, namun ia adalah saksi perjalanan. Hari ini, Petra dipenuhi wisatawan, kamera menyala, langkah kaki berjejak. Namun kisah Islamnya nyaris tidak terdengar. Bukan karena tidak penting, tapi karena tidak diwariskan. Sejarah tidak selalu hilang karena dihancurkan. Kadang ia hilang karena tak pernah diceritakan ulang. Ada kota yang tidak pernah benar-benar mati, namanya Damaskus. Ia adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Damaskus pernah menjadi pusat kekhalifahan, pusat pemerintahan, pusat ilmu, pusat peradaban. Masjid Umayyah berdiri megah. Di sanalah para ulama berjalan. Di sanalah sejarah Islam ditulis dengan tinta dan darah. Namun zaman berubah. Damaskus terluka. Perang merobek kota ini. Bangunan runtuh. Kehidupan tercerai. Dan seperti kota-kota lain yang terluka, yang paling menderita bukanlah batu dan tembok, melainkan ingatan kolektif manusia. Anak-anak tumbuh tanpa tahu betapa agung kota mereka dulu. Dan ketika generasi baru tidak mengenal kejayaan masa lalu, maka harapan masa depan menjadi rapuh. Palestina bukan sekadar nama wilayah. Ia adalah tanah para nabi. Disinilah para utusan Allah berjalan. Disinilah doa-doa besar dipanjatkan. Dan disinilah sejarah Islam, Yahudi, dan Nasrani beririsan. Namun Palestina hari ini lebih sering dibicarakan sebagai konflik. Padahal yang dirampas bukan hanya tanah. Yang dirampas adalah narasi sejarah. Situs-situs Islam dirusak. Nama-nama diganti. Jejak-jejak dihapus. Bukan hanya bangunan yang dihancurkan, tetapi ingatan umat. Dan ketika ingatan hilang, penjajahan menjadi lebih mudah. Karena manusia yang lupa sejarahnya akan kesulitan memperjuangkan masa depannya. Jika kita perhatikan, semua tempat yang kita singgahi hari ini memiliki satu benang merah. Makkah, Madinah, Cordoba, Baghdad, Petra, Damaskus, Palestina, semuanya pernah mulia. Dan kejatuhannya jarang terjadi karena satu sebab tunggal. Bukan semata musuh, bukan hanya perang, bukan sekadar waktu, melainkan karena nilai-nilai utama tidak lagi dijaga. Ketika persatuan diganti ambisi, ketika ilmu ditinggalkan, ketika sejarah tidak diwariskan, maka peradaban sekuat apapun akan rapuh. Mungkin kita tidak bisa membangun ulang Cordoba atau menghidupkan kembali Baghdad. Namun ada satu hal yang masih bisa kita jaga. Ingatan. Karena selama sejarah masih diingat, cahaya belum benar-benar padam. Lentera kisah hadir bukan untuk membuat kita menangisi masa lalu, melainkan untuk memastikan bahwa masa depan tidak mengulang luka yang sama. Jika tempat bersejarah saja bisa hilang, maka iman pun bisa memudar jika tidak dijaga. Dan semoga selama kisah-kisah ini masih diceritakan, akan selalu ada lentera kecil yang menyala di tengah gelap zaman.